Hai, selamat siang para pejuang sukses, salam hebat buat kita semua. Kita berjumpa lagi ya di channel saya. Hari ini saya akan memberikan lagi motivasi terkait lagi tentang keberhasilan ya. Jadi langsung saja yang saya bahas kali ini adalah terkait dengan karakter atau ciri-ciri ya, terkait dengan karakter orang yang akan berhasil ke depannya dan orang yang akan gagal ke depannya ya. Maka dari itu di sini saya punya ada 3 ciri-ciri karakter yang akan bakalan sukses ke depannya ya, dan yang akan bakalan gagal total ke depannya ya. Kenapa saya katakan gagal total? Karena berbicara tentang kegagalan, yaitu kegagalan itu sebenarnya orang mengatakan bahwa kegagalan itu adalah tangga untuk meraih keberhasilan. Jadi kenapa saya katakan tadi gagal total? Ya, orang tersebut ya ketika sudah mengalami kegagalan ya pasrah ya, maka dari itu ya gagal total lah di situ. Makanya kita langsung saja ya, ada 3 ciri ya orang yang akan bakalan sukses ke depannya dan akan ada 3 ciri juga yang akan bakalan gagal total ke depannya. Ciri yang pertama yaitu orang sukses itu selalu optimis ya. Kenapa saya katakan selalu optimis? Karena ya optimis itu ya mau melakukan terus tanpa berpikir ragu, mau bertindak terus tanpa berpikir ragu-ragu, karena dia percaya bahwa dirinya juga akan berhasil ke depannya. Dia percaya bahwa dirinya juga akan sukses ke depannya. Orang bisa ya sudah pasti, kita juga pasti bisa. Maka dari itu selalu optimis ya. Optimis itu yang saya maksud adalah kita harus selalu mengatakan dalam diri kita bahwa saya juga pasti akan bisa ya. Kalimat yang bagus yang kita lontarkan dari optimis tersebut yaitu kita lontarkan sugesti-sugesti positif dalam diri kita sehingga optimis selalu tertanam dalam diri kita. Apa sih itu sugesti positif tersebut ya? Yang pertama itu adalah saya cintai diri saya. Saya yakini bahwa saya pasti bisa. Itu sugesti positif yang selalu kita lakukan sehingga optimis yang ada dalam diri kita bisa menjadi kuat untuk melewati tahap-tahap untuk meraih kesuksesan tersebut ya. Apa sih ciri orang gagal total ya? Yaitu yang tadi orang sukses adalah optimis, kalau orang gagal itu adalah selalu pesimis ya. Banyak orang mengatakan pesimis itu adalah apa ya? Pesimis itu adalah penyakit si miskin ya. Memang betul, karena kalau kita pesimis ya sudah pasti kita akan gagal total nantinya ya. Apa sih contoh dari pesimis tersebut? Yang dimaksud dengan pesimis itu adalah orang yang selalu ragu-ragu, orang yang selalu terlalu banyak pikir untuk bertindak ya. Contohnya, saya mau lakukan ini, takutnya jangan sampai saya gagal ke depannya. Itu kan ragu-ragu, itu yang dimaksud pesimis ya. Saya masuk di situ, saya masuk di tahap untuk meraih keberhasilan tersebut, jangan sampai saya menyesal di kemudian hari. Itu adalah pesimis, orang yang selalu ragu-ragu, orang yang selalu mengeluarkan kata jangan-jangan saya melakukan begini, jangan sampai saya berdampak begini, saya begini, jangan sampai saya berdampak begini. Itu adalah penyakit pesimis itu ya. Jadi kita ubahlah pikiran seperti itu dengan yang namanya optimis. Jika sudah ada bukti ya maka optimis terus, lakukan terus ya. Sampai kapan ya? Sampai keberhasilan menjumpai kalian dengan sikap optimis tersebut ya. Saya yakin saya pasti bisa. Itu keluarkan energi optimis seperti itu ya. Oke, kita langsung saja pada ciri yang kedua, yaitu orang sukses itu adalah selalu mencari jalan keluarnya ya. Jika mengalami kegagalan, keterjatuhan contohnya, pasti dia akan mencari lagi jalan keluarnya ya. Dia tidak pasrah ya. Kok bisa saya seperti ini, kok bisa saya gagal ya. Jadi saya harus menemukan jalan agar saya bisa bangkit dari keterjatuhan, bangkit dari kegagalan, agar kesuksesan saya, prestasi saya dalam proses bisa melonjak tinggi dan kesuksesan akan saya jumpai. Ya,
di situ. Jadi yang kedua itu ciri orang sukses itu adalah selalu mencari jalan keluarnya, bukan berdiam diri. Ya. Apa ciri orang gagal? Ciri orang gagal yang kedua itu adalah orangnya selalu mencari-cari alasan. Apa sih yang menjadi alasan tersebut? Alasan tersebut adalah menunjukkan itu kelemahan kalian, kelemahan kita loh. Kita melontarkan alasan tanpa kalian sadari, kita itu ditertawai sama orang-orang yang sudah terbukti berhasil. Ya, apa sih yang menjadi alasan-alasan yang harus kita hindari? Tersebut adalah alasan yang pertama adalah selalu yang kita lontarkan itu adalah sebenarnya sih saya mau proses, sebenarnya saya mau melakukan apa yang dilakukan orang-orang yang berhasil tersebut, tapi ya mau diapa karena keluarga saya tidak restu, teman-teman saya tidak mengizinkan untuk beraktivitas di situ. Ya itu kan alasan, dalam artian itu sudah termasuk orang-orang yang akan gagal ke depannya. Selalu banyak alasan. Banyak alasan-alasan yang dilontarkan. Cobalah kalau mau ingin jadi orang yang sukses ke depannya, jangan selalu mencari-cari alasan. Selalulah berpegang teguh untuk selalu mencari jalan keluar untuk meraih keberhasilan ke depannya. Itu jika ingin berhasil. Tapi kalau mau ingin gagal ya simple tadi, yaitu selalulah beralasan. Ya. Saya sih sebenarnya mau masuk di kantor itu, tapi pimpinannya memberikan tantangannya itu saya rasa kurang pas buat saya. Saya tidak sudi menjalankan tantangan-tantangan yang seperti itu. Itu alasan-alasan itu adalah penyakit-penyakit si miskin yang seperti itu ya. Kembali ke poin pertama tadi, yaitu adalah pesimis, kembali lagi di situ karena terlalu banyak alasannya ya. Ya, jadi di situ yang kedua selalu mencari jalan keluar kalau mau ingin berhasil. Yang satunya lagi itu adalah selalu mencari alasan. Ya. Ciri yang ketiga yaitu adalah selalu bertindak dan selalu berdoa orangnya ya. Selalu bertindak dibarengi dengan berdoa. Ya gitu. Jadi ciri-ciri orang sukses seperti itu adalah orang yang selalu bertindak, tidak berdiam diri ya. Apapun yang saya lakukan sudah pasti nanti ke depannya saya akan berhasil. Jadi saya akan bertindak terus ya, mengikuti jejak orang-orang yang berhasil ya. Itu adalah ciri-ciri orang yang akan bakalan sukses ke depannya. Kalau orang yang gagal lagi, yang ketiga, yaitu berdiam diri, tidak ada inovasi. Sudah tahu dirinya gagal, sudah tahu dirinya tidak berprestasi dalam menjalani prosesnya, berdiam diri lagi, tidak mau belajar. Ya, ingat nih yang saya katakan ya, jika ingin berhasil, jika ingin sukses, teruslah belajar. Jangan berpikir bahwa kalian itu ahli. Ya, jangan berpikir bahwa kalian itu ahli sehingga kalian tidak bisa belajar dalam meraih keberhasilan itu. Ya, tidak ada yang namanya orang yang ahli. Ya, kita selalu belajar untuk meraih keberhasilan karena prestasi orang itu tidak bisa diukur ya, karena di atas langit masih ada langit yang kita dapatkan nantinya di situ. Jadi jangan merasa ahli. Ibaratnya ya kita jangan seperti mangga yang sudah masak, yang sudah matang, jangan ya. Berpikirlah seperti kayak semacam mangga yang belum masak, yang belum matang. Jadi karena kalau mangga yang sudah masak itu ya berarti prosesnya akan prosesnya akan sebentar lagi akan membusuk. Ya, jadi berpikirlah seperti mangga yang belum matang, dalam artian prosesnya akan selalu mematangkan diri. Ya. Jadi jika kita sudah memiliki 3 ciri-ciri orang yang sukses tersebut ya itu sudah pasti kalian akan berhasil ya. Tapi jika kalian memiliki 3 ciri atau karakter yang gagal total tadi, selagi masih ada waktu, cepat ubah ke ciri yang orang-orang yang sukses, keluar dari zona nyaman ya. Ciri kegagalan itu keluar pelan-pelan ya, meskipun sakit kamu keluar dari zona nyaman itu ya pelan-pelan keluar. Ubahlah dari hal-hal yang paling terkecilnya ya. Jadi itu tadi yang terakhir tadi dibarengi dengan doanya. Jadi tindakan yang kalian lakukan itu adalah kalian harus barengi dengan doa ya, karena sejatinya tindakan itu tanpa doa itu sama saja bohong.
Begitupun sebaliknya, kalau berdoa tapi nggak ada tindakan ya, itu sama halnya juga bohong di situ ya. Oke ya. Jadi itu saja dari saya. Jadi milikilah ciri-ciri ya orang-orang yang sukses. Jangan memiliki ciri atau karakter orang gagal ya. Oke, itu saja dari saya. Selamat siang.